Pada masa Abdul Muthalib, kabilah Quraisy memiliki sistem kekuasaan seperti negara. Mereka bahkan berhasil membuat perjanjian politik dan ekonomi dengan negara-negara besar di sekitar Mekah. Perjanjian-perjanjian ini terwujud karena negara-negara besar tersebut mengakui kabilah Quraisy sebagai kekuatan besar saat itu. Simak sejarahnya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait tentang sejarah Ka'bah. Kita akan membahas di bagian kelima adalah pengaruh Ka'bah bagi peradaban Quraisy. Di bab ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, sejarah berkuasanya Bani Quraisy atas Ka'bah. Kemudian yang kedua, jabatan-jabatan di kabilah Quraisy. Kemudian yang ketiga adalah para pemimpin Quraisy di mata suku Arab. Baik, kita mulai dari sejarah berkuasanya Quraisy atas Ka'bah. Setelah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam dan Nabi Ibrahim ke Mekah, ia tumbuh di lingkungan kabilah Jurhum. Karena pada saat itu Mekah dan Ka'bah ada di bawah kekuasaan mereka. Sampai akhirnya kekuasaan itu diambil oleh kabilah Bani Huza'ah. Alasan kabilah Huza'ah merebut kekuasaan atas Mekah dan Ka'bah adalah karena kabilah Jurhum banyak melakukan kekejian dan perbuatan jahat pada jamaah haji, serta sering mengambil harta milik Ka'bah. Setelah itu secara sejarah mencatat, kabilah Huza'ah berkuasa atas Ka'bah kurang lebih 5 abad. Selama itu mereka pun membuat banyak kesesatan. Di antaranya adalah memunculkan tradisi menyembah berhala di sekitar Ka'bah. Setelah 5 abad berkuasa, kabilah Quraisy muncul dan berhasil menghimpun kekuatan. Kemudian mereka mengambil alih kekuasaan Ka'bah dari kabilah Huza'ah. Saat itu, tokoh dari kabilah Quraisy yang diangkat menjadi pimpinan Mekah adalah Qusay bin Kilab. Setelah kabilah Quraisy berkuasa sekian lama, timbullah perpecahan di tubuh kabilah Quraisy. Perpecahan itu muncul karena perselisihan di antara dua bani, yakni Bani Abduddar dan Bani Abdul Manaf. Keduanya adalah keturunan dari garis yang sama, Qusay bin Kilab. Kedua bani tersebut berselisih tentang kepemimpinan di Mekah. Tapi demi menjaga keamanan dan mencegah terjadinya peperangan, mereka sepakat membagi kekuasaan. Untuk urusan penyediaan air dan pelayanan akomodasi jamaah haji diserahkan ke Bani Abdi Manaf. Sementara pemegang kunci Ka'bah, bendera perang, dan pengurusan Darun Nadwah diserahkan ke Bani
Abduddar. Mereka memilih Bani Abdi Manaf mengurusi penyediaan air bagi jamaah haji karena di antara keturunan Bani Abdi Manaf ada tokoh yang kaya raya dan siap menjalankan tanggung jawab tersebut, yaitu Hasim bin Abdi Manaf. Namun, tidak berarti biaya sepenuhnya dikeluarkan dari hartanya. Ia mengumpulkan dari kaum Quraisy sebagai harta untuk penyediaan makanan dan minuman jamaah haji. Sepeninggal Hasim bin Abdi Manaf, saudara kandungnya yaitu Muthalib meneruskan tanggung jawab penyediaan air dan makanan bagi jamaah haji. Selanjutnya berpindah lagi pada generasi berikutnya, yakni Abdul Muthalib. Sahabat spektakuler yang berbahagia. Pada masa Abdul Muthalib, terjadi lagi perpecahan yakni antara Bani Hasim dan Bani Umayyah. Tepatnya antara Abdul Muthalib bin Hashim dan Harb bin Umayyah. Perpecahan itu terjadi karena Harb bin Umayyah merasa iri pada Abdul Muthalib bin Hashim. Demi menghindari peperangan, akhirnya mereka sepakat membawa kasus ini pada seorang hakim sesuai dengan kebiasaan bangsa Arab ketika itu. Sang hakim itu adalah Nufail bin Abdil Uzza. Dan ketika itu Nufail bin Abdil Uzza memenangkan Abdul Muthalib bin Hashim. Bahkan ia mencela Harb bin Umayyah dan berkata kepadanya, "Wahai Abu Amru, Harb bin Umayyah, apakah kamu akan menentang seorang laki-laki postur tubuhnya lebih tinggi dari kamu? Kepalanya lebih besar dari kepalamu, lebih tampan darimu, kekurangannya lebih sedikit darimu, anaknya lebih banyak dari anakmu, lebih dermawan darimu, dan kekayaannya lebih banyak darimu." Tapi ini bukanlah perpecahan yang terakhir di kabilah Quraisy. Perpecahan dan perselisihan itu terus terjadi, bahkan hingga dinasti Bani Umayyah berkuasa. Pada masa Abdul Muthalib, kabilah Quraisy memiliki sistem kekuasaan seperti negara. Mereka bahkan berhasil membuat perjanjian politik dan ekonomi dengan negara-negara besar di sekitar Mekah. Perjanjian-perjanjian ini terwujud karena negara-negara besar tersebut mengakui bahwa kabilah Quraisy sebagai kekuatan besar baru saat itu. Sebelumnya, Hasim bin Abdul Muthalib sudah berhasil membuat perjanjian damai dan saling dukung dengan kerajaan Romawi dan Ghazwan. Berkat perjanjian itu, kerajaan Romawi mengizinkan saudagar Quraisy melakukan perniagaan di daerah kekuasaan Romawi dengan aman. Begitu pula Abdus Syam, ia berhasil membuat perjanjian dagang dengan Raja Najasyi, penguasa Ethiopia saat itu. Sedangkan Naufal dan Abdul Muthalib berhasil membuat perjanjian politik dengan kerajaan Persia dan dinasti Himmariyah di Yaman. Atas keberhasilan tokoh-tokoh kabilah Quraisy ini, hingga bangsa Arab memuji mereka, Hasim, Abdus Syam, Naufal, dan Muthalib. Melalui mereka, Allah menganugerahkan kemaslahatan bagi kabilah Quraisy. Maka mereka itulah al-mujirin, para pembawa kemaslahatan. Kemudian di bab kelima ini kita juga akan membahas tentang jabatan di kabilah Quraisy. Di dalam pemerintahan kabilah Quraisy terdapat 15 jabatan penting bagi pimpinan-pimpinan suku yang dibawahinya. Jabatan itu dibagi secara adil dan merata demi kepuasan para pemimpin suku dan agar masyarakat mereka
bebas dari perpecahan dan perselisihan. Adapun jabatan-jabatan itu adalah as-sadanah atau al-hijabah, bertugas mengurus Ka'bah. Kemudian yang kedua, as-siqayah, bertugas menyediakan air bagi jamaah haji. Yang ketiga, ar-rifadah, bertugas menyiapkan makanan untuk jamaah haji. Kemudian yang keempat, ar-rayah, bertugas mengibarkan panji perang. Yang kelima, al-qiyadah, bertugas memegang komando dalam perang atau kafilah dagang. Yang keenam, al-ashnab, bertugas mengawasi harta benda. Yang ketujuh, al-qubbah, memegang tanggung jawab atas keperluan perang. Yang kedelapan, al-ainah, bertugas memegang tanggung jawab atas hewan tunggangan pada masa perang. Yang kesembilan, an-nadwah, bertugas mengurus tempat musyawarah dan tempat berkumpulnya para pembesar Quraisy yang telah berusia lebih dari 40 tahun untuk membicarakan perkara-perkara penting. Yang kesepuluh, al-masyurah, bertugas memberi nasihat dalam masalah-masalah penting. Yang kesebelas, as-safarah, bertugas menjadi duta melakukan perundingan. Yang kedua belas, al-ashar, bertugas mengurus patung-patung pilihan. Yang ke-13, al-hukumah, bertugas melerai, mendamaikan orang-orang yang bertikai. Yang ke-14, al-amwal al-muhajarah, bertugas menjaga harta benda yang dipersembahkan untuk Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian yang ke-15, al-imarah, bertugas melarang suara bising dan keributan di sekitar Ka'bah. Ini bisa dibaca di dalam kitab Al-Aqd Al-Faraid karya Ibnu Abi Rabi'ah. Ya, jabatan-jabatan tersebut diemban oleh para tokoh kabilah Quraisy hingga terbentuklah sebuah negara mini yang dijalankan oleh putra-putra terbaik mereka. Kaum Quraisy terus mendorong bangsa Arab untuk melakukan ibadah haji ke Ka'bah. Untuk itu, mereka bekerja keras untuk membela yang lemah dan menegakkan keadilan. Sebagaimana mereka juga menyiapkan makanan dan minuman. As-siqayah dan ar-rifadah adalah dua jabatan yang paling menonjol. As-siqayah adalah menyediakan minum bagi jamaah haji dari air Zam-Zam. Kalau sekarang mungkin PDAM ya. Kemudian Abdul Muthalib adalah orang yang bertanggung jawab untuk menyediakan air dan biasanya untuk menambahkan dengan sajian atau kurma. Ini juga menteri pertanian mungkin yang tugasnya mengurus harta sajian. Adapun ar-rifadah adalah menyediakan makanan untuk jamaah haji. Nah, ini ada menterinya, seolah-olah seperti menteri. Ada yang mengurus perairan, ada yang mengurus makanan. Kemudian juga Abdul Muthalib memiliki tanggung jawab. Dia adalah keturunan Abdi Manaf, sementara anak-anak pamannya Abdud Dar bertanggung jawab atas al-hijabah, al-liwa, darun nadwah, seperti yang sudah diputuskan oleh hakim ketika dahulu terjadi perselisihan antara mereka. Meskipun anak Abdud Dar telah berkuasa secara formal atas darun nadwah, namun secara non-formal Abdul Muthalib yang menguasai darun nadwah karena dia adalah pimpinan Quraisy di Mekah. Darun nadwah sendiri adalah rumah atau saat ini semacam gedung pemerintahan di Mekah yang di sebelah baratnya Ka'bah. Rumah itu dibangun oleh Qusay bin Kilab pada tahun 440 Hijriah. Para pembesar Quraisy yang dipimpin oleh Abdul Muthalib sering berkumpul di Darun Nadwah untuk membahas berbagai perkara penting. Salah satunya pertemuan paling penting pada masa Abdul Muthalib adalah pertemuan kaum Quraisy pada saat kedatangan Raja Abraha dari Yaman yang memimpin pasukan gajah untuk memerangi Mekah dan menghancurkan Ka'bah.
Selain untuk pertemuan Darun Nadwah juga menjadi start bagi kabilah dagang Quraisy yang akan berniaga ke negeri-negeri seberang, sekaligus menjadi tempat pertama kembali sebelum ke rumah. Jika seorang Quraisy mencapai usia balik, ia akan dihitan di Darun Nadwah. Demikian juga seorang perempuan mereka masuk ke usia balik, ia akan dibawa ke keluarganya ke Darun Nadwah untuk dinikahkan. Pernikahan bagi Quraisy adalah urusan kesukuan, bukan urusan keluarga. Oleh karena itu, mereka bermusyawarah di Darun Nadwah ketika hendak menikahkan anak perempuan mereka. Musyawarah itu membahas tentang sejauh mana kecocokan mempelai pria dan wanita mereka sebanding atau tidak dengan perempuan mereka. Dan informasi yang tidak kalah pentingnya adalah Darun Nadwah adalah tempat diadakan persekongkolan berbagai suku di Mekah untuk membunuh Nabi. Ya, itu sekitar jabatan-jabatan di kabilah Quraisy. Kemudian yang terakhir di bab ini adalah kita akan membahas tentang para pemimpin Quraisy di mata suku Arab pada saat itu. Sistem politik moderat yang diterapkan oleh para pemimpin Quraisy adalah faktor utama yang membuat mulia status kaum Quraisy pada saat itu. Di tanah Arab dan bahkan di seluruh dunia, perjanjian-perjanjian yang telah dibuat Hashim bin Abdi Manaf dengan negara-negara tetangga adalah bukti pengakuan dunia ketika itu terhadap kedaulatan Quraisy sebagai sebuah negara, bukan hanya sekedar kabilah. Meskipun istilah negara Quraisy ini berbeda dengan negara pada umumnya, yang memiliki sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan yang rapi. Tetapi inilah fakta yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi mereka di Mekah dan negeri Hijaz saat itu. Selain sistem kesukuan atau pemerintahan yang moderat, kegagalan pasukan gajah menyerang Mekah pada masa Abdul Muthalib juga memiliki andil yang besar dan mengangkat pamor Quraisy di seluruh Jazirah Arab. Kegagalan itu membuat bangsa Arab yakin bahwa suku Quraisy atau negara Quraisy adalah sistem pemerintahan yang sangat kuat, bukan sekedar kumpulan kabilah-kabilah suku. Fakta ini tentu bertolak belakang dengan pendapat para sejarawan yang seringkali melihat masyarakat Arab pada masa jahiliyah sebagai kumpulan suku-suku di mana masing-masing suku memiliki aturan dan perilaku politik dan sosial sendiri-sendiri. Mereka berpendapat bahwa suku-suku tersebut adalah komunitas fanatik yang saling bermusuhan, seakan-akan masing-masing suku adalah umat yang berdiri sendiri. Masyarakat Arab jahiliyah bukanlah seperti yang mereka gambarkan, sebagai masyarakat yang jumud dan berpecah belah. Mereka aktif melakukan gerakan-gerakan politik untuk menciptakan kesatuan dan kebersamaan antar suku-suku yang ada, baik dengan percampuran nasab atau perjanjian. Dari sudut pandang ini, kita dapat menilai bahwa ketika itu kaum Quraisy telah mendirikan pemerintahan di Mekah seperti pemerintahan Republik saat ini. Mereka menjadikan tanah di sekitar Ka'bah sebagai tanah haram yang harus dihormati, disucikan, dan diharamkan perang di dalamnya. Mereka mendirikan markas-markas khusus di kota Mekah untuk menjaga, melindungi kabilah atau melindungi Ka'bah, hingga Quraisy akhirnya dihormati hampir semua suku Arab karena komitmennya menjaga melestarikan Ka'bah, pusat pertahanan keamanan yang luar biasa. Ini sesuai dengan pendapat Al-Jahizah yang menyebutkan bahwa di antara kelebihan suku Quraisy dibanding suku-suku Arab lainnya adalah karena kedermawanannya, keunggulan intelektualnya, kematangan berpikirnya, manajemen yang baik, dan keluasan sikap mereka terhadap bangsa-bangsa luar di Mekah. Semua ini mereka lakukan demi menjaga eksistensi mereka sebagai kabilah dagang, sehingga mereka berusaha sekuat mungkin menciptakan suasana politik yang baik, damai dan stabil, baik di antara suku di Mekah maupun dengan negara-negara besar di sekitar seperti Romawi, Persia,
Apalagi letak geografis Mekah sangat strategis. Ia berada di jalur perdagangan dunia, di mana kafilah-kafilah dagang mengambil persediaan air untuk perjalanan mereka dari sumur Zam-Zam. Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasyaf menyebutkan bahwa kaum Quraisy mempunyai 2 perjalanan niaga. Di musim dingin mereka ke Yaman dan di musim panas mereka ke Syam. Mereka adalah kaum yang menempuh perjalanan dengan aman karena hampir semua bangsa saat itu tahu mereka adalah penduduk tanah haram yang mengurus rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang sudi mengganggu mereka. Sementara kafilah lain banyak yang diculik di tengah perjalanan dan diserang. Itulah kaum Quraisy, kaum yang memegang teguh dan menganggap bahwa wilayah sekitar Ka'bah adalah tanah suci, sehingga menjadikannya sebagai tanah haram untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang, di mana tidak boleh ada peperangan, tidak ada boleh orang melakukan perbuatan maksiat. Itu diatur oleh suku Quraisy. Mereka juga memiliki komitmen tinggi untuk menjaga keamanan, ketenangan wilayah tersebut demi terciptanya kehidupan yang tenang, aman, sentosa, meskipun di sekitar mereka sering terjadi perang. Berkat kerja keras mereka menjaga Ka'bah di Mekah, pamor mereka di mata dunia terus meningkat dan sampai kepada akhirnya dia dipercaya menjadi negara yang makmur. Ini bisa kawan-kawan spektakuler membaca buku karya Umar Abdul Nasir dengan judul Al-Hadarah Al-Umayyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.